Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Yang terhormat Ibu Bapak Jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Jalla wa ala qad qala fi kitabihil a'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita cukup menarik tentang kejujuran. Pertama, bagaimana kejujuran dipandang menurut perspektif Islam. Yang kedua, apa hubungan kejujuran dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Ngomong-ngomong tentang jujur, saya pengen jujur nih. Boleh? Boleh? Dari jam 4 pagi tadi sampai jam 3 sore ini saya belum makan, Bu. Itu jujur namanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya sama jamaah, Ustadz, katanya kalau Ramadan hadir paling tidak Allah memberikan 3 hal kepada kita. Menurut riwayat Bukhari Muslim, idza kana Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Kalau Ramadan hadir, maka yang pertama Allah buka pintu surga seluas-luasnya. Yang kedua Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Dan yang ketiga setan-setan dikerangkeng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah saya nanya sama saya, Ustadz, pertanyaannya sederhana. Kalau benar riwayat Bukhari Muslim ini bahwa setan-setan di bulan Ramadan dikerangkeng, harusnya kan tidak ada orang yang tidak jujur di bulan Ramadan. Semuanya jujur. Kenapa? Yang goda udah dikerangkeng. Benar. Tapi kenapa pulang tarawih masalahnya sendal saya hilang, Ustadz? Betul? Betul? Ini yang ketawa saya nggak tahu. Korban-korban atau korban nyolong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menurut Imam As-Sayyuti, hadis itu bermakna konotatif atau majas. Jadi setan-setan itu dikerangkeng bukan bermakna physically. Tapi Allah memberikan nuansa keberimanan dan kebertakwaan di bulan ini lebih dari 11 bulan yang lainnya. Sehingga orang kemudian khidmat, khusyuk, lebih santun beramal soleh. Lebih ingin beramal soleh daripada beramal salah. Sehingga kemudian seolah-olah setan-setan itu dikerangkeng. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam terminologi Islam, jujur disebut dengan as-sidqu. Siddiq, salah satu sifat para nabi. 124.000 nabi yang diutus oleh Allah, semuanya punya satu sifat, semuanya punya 4 sifat, salah satunya adalah as-sidqu, jujur. Tidak ada nabi yang tidak jujur. Yajibu fi haqqir rusul alaihimus salatu wassalam as-sidqu. Apa makna sifat jujur yang ada pada diri Nabi? Para ulama tauhid memberi rumusan. Maknanya mutabaqah khabarihim lil waqi'. Apa yang diucapkan oleh para nabi dan rasul itu sesuai dengan realita. Saya kasih contoh. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zaman ala ummati
Satu saat akan muncul di umatku di mana mereka tidak lagi mencari nafkah dalam keadaan yang jujur. Sehingga mereka tidak bertanya, apakah harta yang mereka dapatkan ini halal atau haram? Hak atau batil? Sehingga ada kredo hari ini, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ternyata ungkapan Nabi 1400 sampai 1500 tahun yang lalu terbukti hari ini. Betapa banyak hari ini orang yang mencari nafkah tidak lagi memikirkan halal dan haram, yang penting kenyang. Betul, betul. Hari ini survei membuktikan berapa banyak makanan kita kurang lebih 30% sudah dioplos. Telur, cangkang sama dalamnya udah dioplos, Bu. Sayur, buah udah dioplos. Kemarin di Pasar Bekasi saya dapat informasi dari teman saya, ditemukan beras plastik. Beras juga dioplos. Saya nggak tahu tuh beras kalau kita makan mungkin yang keluar ember sama talem. Pertanyaannya kemudian sederhana saja. Apa keterkaitan antara nilai-nilai kejujuran dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Tadi sholat zuhur saya pengen tanya sama jamaah. Ibu-ibu sholat zuhur sebelum sholat wudhu dulu apa enggak? Wudhu. Kumur-kumur ketika puasa boleh? Boleh. Boleh. Ketika kumur-kumur boleh enggak korupsi air 1 tetes 2 tetes? Tapi kesempatan untuk korupsi ada. Betul? Kenapa kita tidak melakukan korupsi air? Kita yakin Allah memantau kita. Allah melihat kita. Itulah kurikulum kejujuran yang diberikan oleh Ramadan 30 SKS selama 1 bulan penuh. Insya Allah. Mudah-mudahan selesai dari keluarnya kita di Universitas Ramadan ini, kita menjadi hamba-hamba Allah yang jujur semuanya. Amin ya Rabbal. Sekarang saya tanya, Indonesia ini banyak orang pintar atau tidak? Banyak orang cerdas atau tidak? Survei membuktikan dari Kopertais, tahun 2015 Indonesia mempunyai 4.700 guru besar. 4.700. 2015. Angka ini kemudian meningkat Bapak Ibu. Di tahun 2016 kita patut berbangga. Angka guru besar naik drastis. Dari angka 4.700 menjadi 5.097 guru besar yang kita punya di Indonesia hari ini. Angka ini menunjukkan berarti kita Indonesia insya Allah orang pintarnya banyak. Tapi orang jujurnya yang sedikit. Betul. Indeks kejujuran kita menipis. Kita hidup di mana negara kita hari ini ada hakim diadili. Ada jaksa kok dituntut. Ada polisi disidik. Ada satpam diamankan. Apakah mereka bukan orang-orang pintar? Orang cerdas, Pak. Lalu masalahnya di mana? Indeks kejujurannya. Makanya jadi aparat keamanan, jadilah aparat keamanan yang jujur. Jadi lawyer, jadilah lawyer yang jujur. Jadi cendekiawan, cendekiawan muslim, jadilah cendekiawan muslim yang jujur. Betul? Semua apapun profesi kita, marilah kita jadi orang yang jujur. Saya ingin menangkap satu pesan yang sangat bagus dari salah seorang bapak proklamator kita. Bapak kita Bung Hatta. Yakni salah seorang Dwi Tunggal sebagai simbol kepemimpinan Indonesia bersama Bung Karno. Apa yang beliau katakan? Kalau Anda kurang pintar, bisa belajar. Kalau Anda kurang cakap, bisa banyaki dengan pengalaman. Tapi kalau Anda tidak jujur, itu sulit diperbaiki. Ini Bung Hatta.
Seorang politikus ulung yang jujur. Tercatat, saya baca biografinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bertahun-tahun jadi wakil presiden. Cuma pengen beli sepatu Bali doang. Sampai akhir hayatnya gak bisa. Karena kemudian dia gak mau korupsi. Masya Allah. Bung Hatta telah memberikan pelajaran yang banyak untuk negeri ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran itu akan membawa seseorang kepada kebenaran. Dan kebenaran adalah rel yang menuju seseorang kepada surganya Allah. Jadi kalau mau surganya Allah, berangkat dari nilai-nilai kejujuran. Dari kejujuran Allah akan hantarkan kita kepada kebenaran. Kebenaran ilahiyah. Kalau kita sudah dapatkan kebenaran ilahiyah, ma'rifatullah, maka Allah akan tunjukkan kita kepada pintu surganya. Kebalikannya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Orang-orang yang berdusta, maka dustanya akan menghantarkan dia kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukannya menghantarkannya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Hari ini kemudian menjadi pertanyaan kita, kenapa kita menahan dahaga, lapar dan haus, tapi banyak di antara kita yang belum bisa menahan mulut? Para ulama sufi membagi puasa itu menjadi 3. Pertama, puasa badaniyah, puasa orang awam. Saat itu orang-orang berpuasa menahan lapar, dahaga, haus. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual. Apakah seperti ini puasa kita sudah cukup? Tidak. Makanya ada tingkatan spektrum puasa yang kedua. Ada puasa amaliyah. Di sini kemudian orang tidak hanya memikirkan menahan lapar dan haus saja, tapi bagaimana puasanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tingkatan puasa yang paling tinggi. Dia kemudian berpuasa bukan lagi mengharap apa bukaannya, apa menunya, tapi yang dia harap hanyalah imanan wahtisaban. Makanya Imamul Ghazali dalam kitab Bidayahnya, apa yang beliau katakan? Wala tazunnu idza sumtu anna as-sawma huwa tarkut ta'am wasyarab wal wiqa'in qata'. Jangan pernah menduga bahwa puasa itu hanya menahan lapar, haus, dan hubungan badan saja. Kalau ada yang sudah berpuasa, tahan lapar, tahan haus, tahan hubungan badan, menganggap dirinya sudah puasa, belum cukup kata Imam Al-Ghazali. Lalu puasa yang sebenarnya seperti apa? Bal tamamus shaum, puasa yang sempurna, puasa yang ideal, bikaffil jawarih kulliha amma yakrahullah. Anda meninggalkan bukan sekedar apa yang Allah haramkan, tapi apa yang Allah makruhkan. Meninggalkan apa yang tidak sekedar yang Allah makruhkan, tapi apa yang syubhat juga Anda tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun wal hadirat, pemirsa Damai Indonesia TV One dan para jemaah yang hadir di majelis yang mulia ini, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Izinkan Kang Rasid pada siang hari ini hendak berwasiat satu sama lain. Mari dengan pengajian Damai Indonesiaku ini kita semakin tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti takwa itu adalah jujur. Tidak akan mendapatkan ketakwaan kalau tanpa kejujuran.
Salah satunya lawan dari jujur adalah munafik. Ucapannya iya tapi hatinya tidak. Itu bukan takwa. Sedangkan Ramadan adalah buat menciptakan itu supaya kita menjadi orang-orang lil muttaqin la'allakum tattaqun. Taib. Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali memberikan pesan, memberikan firman, memberikan wejangan kepada kita semua. Tadi Mas Agung menyampaikan, sebelum menyampaikan tentang macam-macam kejujuran, jenis-jenis kejujuran, izinkan Kang Rasid menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap firman-Nya menyampaikan, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah amat sangat cinta, Allah amat sangat suka kepada orang-orang yang baik hatinya, muhsinin. Dia puasa, baik niatnya, baik mulutnya, baik matanya, baik tekadnya. Itu muhsinin. Dan orang-orang muhsinin itu adalah orang di level tertinggi dalam keberagamaannya. Sedangkan Bunda Ayahanda, pemirsa Damai Indonesia TV One, orang-orang ihsan itu yang paling bersih hatinya. Sedangkan Kang Rasid, amal ibadah yang diterima oleh Allah adalah yang punya efek perubahan. Salat, puasa, haji, zakat, sedekah, menikah, jadi pemimpin, menjadi pebisnis yang muslim, itu tolak utamanya adalah ada efek perubahan. Kita tidak hanya lapar saja, tapi sering dusta, gak berubah. Kita sering sholat, tetapi tetap korupsi, tidak berubah. Sedangkan Allah menuntut kita adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan rumah tangga yang sering cekcok. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu negara yang sering chaos. Allah tidak akan mengubah keadaan sebuah bisnis yang bangkrut kecuali ada perubahan dari dirinya dulu, Pak. Aku tekad mau jujur dalam bertutur kata. Aku tekad mau jujur dalam berbisnis. Aku tekad mau jujur dalam memimpin negeri ini. Berarti perubahan ada di dalam jiwa. Maka yang pertama, lalu Kang Rasid, bagaimana tuh mujahadahnya? Bagaimana perjuangannya tuh? Yang pertama, kita langkah step pertama adalah jujur. Ada hadis yang sangat indah sekali disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi." Wajib atas kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sebetulnya kejujuran itu akan mengarahkan dia berbuat baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sedangkan perbuatan baik itu akan mengantarkan dia ke surga. Berarti sumber utama jujur. Jujur adalah inti. Jangan pernah bermain-main dengan kejujuran. Kalau engkau bermain-main dengan kejujuran, engkau sedang berhadapan dengan kehancuran. Suami mencoba tidak jujur kepada istri, bermain dengan kehancuran. Seorang pejabat, pemimpin, bermain tidak jujur dengan rakyatnya, bermain dengan kehancuran. CEO perusahaan, bermain-main dengan kejujuran, laporan keuangan tidak jujur, bermain-main dengan kehancuran. Ketika engkau ibadah kepada Allah, bohong-bohongan, puasanya, bermain dengan tidak jujur kepada Allah, engkau sedang bermain kehancuran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jujur adalah tolak utama dalam setiap perbuatan baik. Punten Bunda Ayahanda, sekarang mah seueur topeng, seueur pembalut luar yang sering menipu. Cantik sekali ya, ganteng sekali,
Pas ketemu salaman sombong, ih ternyata angkuh akhlaknya. Maka punten sekali, banyak topeng datang ke kantor, Kang punten Kang, boleh pinjem pulpen teh. Pas dibuka, maaf Kang, tutupnya saja. Di sini Montblanc Pak, ternyata tutupnya saja Pak. Topeng itu Montblanc. Datang ke sana, pas dompet bengul besar, Kang punten kotak masjid lewat, main-main buka aja. Pas dibuka dipilih, nggak ada uangnya, masukin lagi. Gitu. Eta teh topeng. Punten sekali. Pencitraan, aduh topeng. Ya Allah gitu. Pergi jam 7 pagi. Ya, ternyata tidak ke masjid. Dia pergi ternyata ke pasar. Nah, itu semua ya Allah nyiksa diri. Maka kalau ininya tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bila mana engkau tidak jujur terhadap diri, maka engkau tidak akan mengakui kesalahan diri.